Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau fokus ke sesuatu yang penting banget di era pembelajaran online sekarang. Yaitu gimana caranya memaksimalkan Zoom biar sesi Anda itu ya lebih hidup dan nggak datar gitu aja. Nah, inspirasinya datang dari materi seputar webinar optimasi Zoom untuk pengajar online. Ini webinarnya Adrianto yang diselenggarakan oleh Manajemen Cerdas. Kita mau coba gali bareng-bareng nih. Gimana sih caranya bikin kelas Zoom lebih dari sekedar, presentasi slide biasa? Oke, mari kita bedahin yuk. Setuju banget, ini topiknya relevan sekali ya. Zoom kan sekarang udah jadi kayak tulang punggung lah buat banyak orang, buat belajar, buat kerja dari jauh. Jadi penting banget buat kita paham cara pakainya lebih dari sekedar dasar-dasarnya aja, biar komunikasi, biar pembelajarannya tetap efektif gitu. Bahkan mungkin bisa lebih baik lagi. Betul sekali. Dan nah, ini dia masalah utamanya yang diangkat di materi Adrianto itu. Dikatakan kalau banyak pengajar masih menggunakan Zoom sebatas untuk presentasi dasar, sehingga kelas terasa monoton dan membosankan. Wah, saya yakin nih, banyak dari Anda pernah ngalamin ini kan? Mau sebagai pengajar atau mungkin sebagai peserta. Gimana? Oh iya, umum banget itu. Dan disinilah seringkali ada peluang besar yang kelewat gitu aja. Zoom itu kan sebenarnya bukan cuma alat siaran satu arah ya. Dia punya banyak banget fitur yang sebetulnya dirancang buat interaksi. Tapi ya itu, potensinya sering nggak tergali. Kalau diabaikan, ya ibaratnya kayak kita nyajiin hidangan lengkap, tapi tamunya cuma boleh nyicip kuarnya doang. Sayang banget kan? Wah, analoginya kena banget tuh. Jadi maksudnya kalau kita cuma pakai fitur dasar kayak ya share screen buat slide persentase gitu-gitu aja, kita sebenarnya kehilangan momen emas ya buat bikin peserta itu beneran terlibat, belajar aktif gitu ya. Tepat sekali. Yang menarik di sini adalah, potensi ini tuh bukan cuma soal bikin kelas jadi nggak ngebosenin aja. Materi webinar itu dia menekankan tujuan yang lebih spesifik lagi, yaitu membantu pengajar, entah itu trainer, guru, siapapun lah yang mengajar online, memahami cara memanfaatkan fitur-fitur Zoom agar kelas lebih interaktif, profesional, dan menyenangkan. Nah, 3 kata kunci ini nih yang penting banget. Interaktif, profesional, menyenangkan. Oke, menarik nih. Coba kita kupas satu persatu dah. Gimana caranya fitur-fitur Zoom itu bisa bantu mencapai ketiga hal itu? Mungkin ada contoh spesifik dari materi webinarnya? Ada, tentu. Misalnya nih, untuk interaktif. Di materi itu dicontohkan penggunaan fitur polls. Tapi bukan cuma buat kuis singkat gitu aja ya. Bisa juga dipakai buat pemecah kebekuan di awal sesi, atau buat ngumpulin pendapat cepat tapi anonim. Jadi orang lebih nyaman. Terus ada fitur breakout rooms. Nah, ini disorot banget buat diskusi kelompok kecil yang lebih terarah. Jelas bikin peserta lebih aktif daripada cuma dengerin aja kan? Bahkan, fitur simple kayak reactions itu kalau dipakai dengan pas, bisa jadi feedback instan tanpa ganggu alur presentasi. Kebayang sih. Itu pasti bikin interaksinya naik ya. Oke, itu interaktif. Terus kalau aspek profesional gimana? Kan banyak yang mikir mungkin ini cuma soal, ya pasang background virtual yang rapih aja gitu. Oh, lebih dari itu. Profesionalisme di Zoom kalau menurut sumber ini ya, itu juga mencakup soal kelancaran teknisnya, terus manajemen sesinya yang bagus. Misalnya nih, pakai fitur Spotlight buat menyorot pembicara utama atau mungkin ada presenter tamu. Atau manfaatin whiteboard bareng buat sesi brainstorming yang terstruktur. Jadi bukan cuma coret-coret nggak jelas. Pengaturan kayak mute all yang dipakai secara bijak pas lagi diperlukan, itu juga bagian dari ini. Menunjukkan kalau kita punya kontrol sesi yang baik, profesional kelihatannya. Masuk akal, masuk akal. Mengelola alur dan fokus itu emang kunci profesionalisme ya jadinya. Oke, nah terakhir nih, aspek menyenangkan. Ini kadang suka dianggap, kurang penting lah dalam konteks formal. Tapi gimana Zoom bisa dukung ini katanya? Wah, justru ini penting loh. Terutama buat ngatasin yang namanya Zoom fatigue gitu. Rasa jenuh karena kebanyakan rapat video kan? Nah, materi webinar itu menyarankan misalnya pakai fitur annotations di layar yang di-share itu. Bisa buat aktivitas yang lebih visual, kolaboratif. Misalnya, tebak gambar atau puzzle yang nyambung sama materi. Atau pakai musik latar pas lagi jeda. Atau pas peserta lagi ngerjain tugas di breakout rooms. Itu bisa banget mencairkan suasana. Intinya sih, menyenangkan di sini bukan berarti jadi nggak serius ya. Tapi lebih ke menciptakan atmosfer belajar yang positif. Yang bikin orang betah. Jadi intinya tuh bukan cuma sekedar kita tahu ada fitur A, fitur B.
tapi lebih ke gimana kita merangkainya secara kreatif gitu ya, untuk mendukung ketiga pilar tadi, interaktif, profesional, dan menyenangkan. Ini benar-benar mengubah Zoom dari sekedar platform jadi semacam ruang kelas virtual yang dinamis ya. Persis, tepat sekali. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar ya, ini tuh soal pergeseran mindset sebenarnya. Dari yang tadinya cuma sekedar mindahin kelas fisik ke online, jadi benar-benar merancang ulang pengalaman belajar yang memang pas, yang optimal untuk medium digital ini. Tujuannya, ya biar pembelajaran jarak jauh itu nggak kerasa kayak alternatif kelas 2 gitu. Oke, baiklah. Jadi kesimpulan utamanya nih, ada potensi besar di Zoom yang kayaknya belum banyak dimanfaatkan secara maksimal ya. Kita perlu bergerak lebih jauh dari penggunaan dasar untuk bisa menciptakan sesi yang benar-benar melibatkan peserta secara aktif, terasa profesional, dan bahkan, yaitu tadi, menyenangkan. Nah, ini mungkin jadi memunculkan pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Setelah kita bahas potensi ini ya, fitur spesifik Zoom mana yang mungkin selama ini jarang Anda pakai atau kepikiran yang menurut Anda paling punya potensi besar nih untuk secara signifikan meningkatkan salah satu aspek tadi, entah itu interaktifnya, profesionalnya, atau menyenangkannya dalam konteks pengajaran atau presentasi online Anda sendiri. Wah, itu pertanyaan reflektif yang bagus banget. Semoga pembahasan kita dari materi webinar Adrianto yang diorganisir Manajemen Cerdas ini bisa kasih Anda percikan ide baru ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.